Jadi tolong nih, Abang Bal memberikan pengertian itu cukup sekali diingat, dimengerti, diamalkan untuk selama-lamanya. Ingkang sangat tariqat maring Allah wajib nglakoni perintah guru maring Allah wajib nglakoni jadi torekot sahadat sholawat itu pengerjaannya terdiri dari 9 dasar tata cara yang harus dikerjakan. Ya, kalau disingkat supaya lebih mudah memahami adalah disingkat so sa du ta to ya karju. Ada 9. So sa du ta to ya karju. Itu supaya lebih mudah kita menghafal untuk memahami. Maka oleh Sayyidina Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita ingin hidupnya selamat dunia akhirat selamat, harus punya torekot. Dan torekot yang dijalankan terdiri dari 9 dasar torekot. Tercantum di dalam nadomnya guru kita. Ingin tahu kan nadomnya? Ya dihafalkan nadomnya. Dilakukan pengucape awak ira dilakukan pengucape awak ira satu tak dunia ya karju nira dunia yang karju. Ya, ingin dibahas nggak? Terserah. Ya, itu artinya sholat fardu yang 5 waktu. Muridnya Pak Umar bukan hanya mampu menjalankan sholat fardu yang 5 waktu, tapi juga wajib menjaga sholat fardu yang 5 waktu. Itu bagian daripada torekot sahadat sholawat urutan pertama. Maka pengertian sholat, guru kita menghendaki muridnya sholatnya sebagaimana yang diperintahkan oleh baginda Nabi. Maka dalam sabdanya baginda Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat Nabi Muhammad Rasulullah SAW sholat. Maka oleh guru kita, dohirnya Nabi sholatnya memakai pakaian putih. Kita diperintahkan pakai baju jubah yang berwarna putih. Dohir. Partinya bagaimana? Nabi sholatnya awal waktu berjamaah dan dilakukan di dalam masjid, langgar atau musola. Maka kalau orang melaksanakan torekot sahadat sholawat meskipun pakai sorban jubah, sholatnya di akhir waktu, belum menjalankan torekot sahadat sholawat. Meskipun sholatnya di awal waktu tapi dilakukannya sendirian, belum menjalankan torekot sahadat sholawat. Sholatnya di awal waktu berjamaah tapi dilaksanakan di dalam rumah masing-masing, belum dinyatakan sebagai menjalankan torekot sahadat sholat. Apa fungsinya sholat? Maka Syekhuna dalam nadom dijabarkan. Maka baik banget cuma menjelaskan inti nadom supaya kita semuanya mudah paham dan mengerti. Ingin tahu kan nadomnya? Sholat 5 waktu sedina sawangi. Sholat 5 waktu sedina sawangi. Terima kasih pada
Maka perintah guru kita Sayyidi Sunan Karma Pak Umar menghendaki muridnya sholatnya pakai sorban jubah warna putih, dijalankan awal waktu berjamaah dan dilaksanakan dalam masjid. Itu yang diperintahkan oleh Syekhuna sebagaimana Nabi dalam sabdanya, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Jelas? Yang satu udah beres dia. Nih nggak ada lagi nih tanggung jawab Pak Iqbal kepada kalian. Kalian meskipun pakai sorban jubah, kalau sholatnya akhir waktu belum sholat yang diperintahkan oleh baginda Nabi. Sah nggak sholatnya? Sah, tapi belum sebagaimana yang dikehendaki oleh baginda Nabi. Sholat itu sholat sah dari kependekan sahadat. Maka Syekhuna bikin nado. Kenapa jamaah sahadat melaksanakan sholat syahadat? Karena kata Syekhuna, maca syahadat pintalu aja kaliwat, pintalu aja kaliwat. Habis sholat kita diperintahkan baca syahadat tapi perlu dawuh apa? Itu makna syah. Du itu artinya setiap pagi muridnya Syekhuna diperintahkan untuk sholat duha. Sholat duha. Setiap malam muridnya Syekhuna diperintahkan untuk sholat tahajud. Muridnya Syekhuna dibekali bacaan sholawatun. Ini jelaskan ya Baik Bang ngomong begini nih. Pernah dibahas kan? Ya, paham tuh dipahami harus benar-benar. Jadi bukan hanya pakai sorban juga puas. Saya muridnya Mbah Umar masih jauh. Muridnya Mbah Umar harus mampu melaksanakan 9 dasar torekot syahadat sholawat yang termaktub dalam sosadu. Tun, ya di sini kependekan dari ya kafi, ya mubin, ya kafi, ya mugni. Modal untuk kita dibaca pada waktu malam paling sedikit 44 kali. Jadi kalau waktu malam muridnya Syekhuna ketika waktu maghrib tiba sampai waktu subuh terserah dibacanya mau waktu mau tidur atau mau sholat tahajud, baca ya kafi ya mubin ya kafi ya paling sedikit 44. Itu bekal modal waktu malam. Ya yang kedua, ya Fatah, ya Razzaq, ya Rahman, ya Rahim, bekal modal yang untuk dibaca pada waktu siang di luar kita sujud pada rakaat terakhir sholat duha. Berapa kali? Paling sedikit 44. Jadi muridnya Mbah Umar harus selalu konsekuen. Malamnya baca ya kafi ya mubin ya kafi ya mugni, siangnya baca ya Fatah ya Razzaq ya Rahman. Sosa dukatur ya yakal kali karcis. Apa karcisnya? Apa karcis? Jangan dimaca. Muridnya Syekhuna Mbah Umar senantiasa mempunyai tiket. Karcis itu tiket. Tiketnya apa? Inna fatahna laka fatham mubina. Apa tiket inna fatahna laka fatham mubina? Hatinya harus senantiasa bersih. Supaya bersih harus dijaga, harus dirawat, harus dipelihara. Karena apa? Hanya orang yang selamat dunia akhirat yauma la yanfa'u malun wala banun illa
Man atallaha biqalbin, orang yang qalbunya salim, qalbunya sehat adalah orang yang senantiasa membaca setiap malamnya minimal 1 kali lafaz inna fatahna laka fathan. Karena apa? Fadilahnya orang yang membaca karcis ini, kalau hatinya kotor jadi bersih, kalau hatinya sakit jadi sem, kalau hatinya mati jadi jelas. Sosa duta tunyaya ju terakhir. Ju itu kependekan dari jubah. Untuk kaum wanitanya mukena. Baik laki-laki atau perempuan, semuanya diperintahkan oleh guru kita kalau sholat, kalau tawasul, kalau sholat duha tahajud pakai sorban jubah mukena yang berwarna putih. Selain berwarna putih jangan dipakai. Pakai saja untuk kondangan atau yang lainnya. Tapi untuk sholat pakai yang warna. Sekarang kan sudah musim, mukena pakai warna-warna, betul nggak? Boleh pakai nggak? Boleh, tapi jangan untuk sholat, khususnya untuk muridnya Abah Umar. Untuk muridnya Abah Umar punya mukena yang selain warna putih, pakai untuk kondangan atau untuk pergi pasar terserah. Ya, untuk sholat pakai yang jubah warna putih ingkang perses, itu nadoma. Artinya apa? Supaya kita betul-betul menjalankan torekat syahadat sholawat ini, sehingga kita hidupnya akan mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kanjeng Nabi kamu wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalul ladina yadhkuruna rabbahu wal ladina la yadhkuruna rabbahu masalul hayy wal mayyit. Ini fungsinya kita diberikan amalan, pegangan, pedoman oleh guru kita. Orang-orang yang hidupnya, perumpamaan hidupnya ketika di dunia punya amalan, punya pedoman, punya pegangan, punya zikir. Dengan orang yang tidak punya zikir, Allah dan Rasulullah memandang orang tersebut seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Artinya apa? Kalau kita hidup di dunia punya amalan, Allah pandang kita ini sebagai orang yang hidup. Kalau kita tidak punya amalan, tidak punya pedoman, tidak punya pegangan, Allah pandang kita sebagai orang yang mati. Meskipun kita hidup, hidupnya laksana mayat berjalan. Maka kalau ingin selamat dunia akhirat selamat, kita belajar melaksanakan torekat syahadat sholawat, menjalankan 9 dasar torekat yang termaktub dalam sosa duta ya kar. Penjelasan ini singkat, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kita kletek lagi sholat. Ya, kalau dibahas sampai sekarang sampai subuh. Ya, pokoknya itu alasan dan KBK harus pada nakal. Ya nih. Ya, yang penting belajar, istiqomah, jalankan tuntunannya Sayyidina Muhammad sehingga pulalan sampai kabeh semua penting ini bisa diaku dari murid Sayyidina, bisa diaku dari umat Kanjeng, asal sapane Kanjeng. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Habibi wa Sayyidi Khalifah Rasul, abdi umat yang bodoh, yang salah nuhun gandul, non syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, non mukjizat para nabi-nabi sedaya, non karamat para wali-wali sedaya, non pitulungan para malaikat-malaikat sedaya, disunahkan dumateng Rabbul Alamin, ulah nuhun dipun paringi tetep iman, Islam, selamat dunia akhirat.